Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again all the best and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custain. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu kita akan memberikan informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia, timnas Indonesia, dan juga sepak bola dunia. Besok pagi dini hari pukul 3:15 ya, Liga Inggris akan mulai bergemuruh ya. Kita akan tentu saja sebagai masyarakat supporter ya, kita itu selalu berharap konsistensi yang dimiliki Manchester United itu akan terus berlanjut ya. Namun apakah mampu menjaga konsistensi kemenangan ya? Kemarin sudah 4 pertandingan mereka menangkan City, Arsenal, Fulham, dan yang terakhir adalah Tottenham Hotspur. Nanti dini hari pukul 3 kita akan nonton bareng. Bagaimana kita akan menyaksikan, karena juga ada salah satu fans MU yang akan memotong rambutnya jikalau MU memenangkan 5 laga terus menerus. Ini akan menjadi ya sejarah kalau Michael Carrick ini mampu mengalahkan West Ham di kandang sendiri. Oke, sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih semuanya ya yang telah memberikan like dan subscribe, dan kita akan selalu terus berbenah ya atas kritikan-kritikan yang sudah Anda berikan. Dan juga jangan lupa berikan kritikan dan saran pada channel ini, kemudian berikan pada PSSI dan juga Erick Thohir. Langsung kita bahas rekan-rekan semuanya. Pertandingan yang dimana di kandang West Ham ini. Jadi kalau urutannya ini di sini nih, West Ham ini ada di peringkat 18. Jadi agak di bawah di zona degradasi. Sementara skuad yang ada di West Ham total itu 922 miliar, hampir 1 triliun. Ini skuad yang dimiliki, harga transfer semuanya yang dimiliki oleh pasukan dari West Ham. Kenapa? Pertanyaannya adalah West Ham kenapa musim ini tertatih-tatih bahkan hingga degradasi ini di 18 posisinya. Ini adalah tanggung jawab dari seorang pelatih dari West Ham yang akan membangkitkan ya potensi-potensi pemain-pemainnya yang mungkin ya Wan-Bissaka di defensif ya akan bisa terus berbenah. Nah, kalau melihat dari perkembangan West Ham ya, apakah nanti malam itu, nanti dini hari dia mampu menahan Manchester United bahkan memenangkan sebuah laga? Karena tidak hanya buat West Ham ya, Manchester United juga berpikir ini ada juga laga berat. Melawan West Ham ini laga berat, bukan laga yang bukan laga yang mudah. Semua laga ya hingga akhir kompetisi ya berjalan di Liga Inggris ataupun Premier League itu semuanya laga-laga yang berat dan semua laga final dan penting. West Ham pasti tidak akan tinggal diam. Dengan apa yang sudah dilakukan, City aja kalah sama MU, Arsenal aja kalah, Fulham aja kalah. Kemarin Tottenham Hotspur juga dikalahin 2-0 di kandang Old Trafford. West Ham bukan tim yang sembarangan. Namun saya prediksi West Ham akan tetap melakukan serangan-serangan cepat, layaknya West Ham yang memang dia selalu melakukan serangan-serangan cepat dan akan menyerang dari babak 0 ya. Babak utama 0 menit itu akan menyerang Manchester United karena dia memang butuh kemenangan. Sementara ya Michael Carrick ini bagus secara formasi dan susunan pemain. Ya, di depan itu ada Mbeumo, namun ini pemain susah ditebak. Kadang dia ada di kanan, ada di kiri.
Padahal strikernya adalah Bryan Mbeumo. Di kiri ada Chunha, di kanan ada Ahmad. Kemudian di tengah itu ada pemain-pemain yang cukup luar biasa di tengah, Casemiro, Bruno Fernandes, dan Maino. Maino akan menjaga sebagai defender midfielder buat Manchester United. Dan Casemiro ini dua orang defender midfielder, layer kedua dari pertahanan. Layer terakhir nanti ada Maguire, Martinez, di kanan ada Dalot, dan di kiri ada Luke Shaw. Nah, dari apa yang sudah kita sampaikan, ya, West Ham pasti akan melakukan serangan yang akan berusaha untuk mendominasi laga. Baik itu saat peluit babak pertama ditiup, itu akan berusaha untuk mendominasi setiap detik, setiap menit, karena mereka butuh kemenangan. Sementara Manchester United, mereka di bawah pelatih yang luar biasa. Setelah kemarin mengalahkan Tottenham Hotspur, mereka meliburkan 24 jam libur, nggak ada sesi latihan. Karena pemulihan recovery pemain itu memang nggak bisa. Habis main langsung latihan, kaku semua itu badan, capek. Kemudian saat di ruang ganti, Michael Carrick pasti akan mengatakan Bruno Fernandes akan mengatur semua serangan yang ada di Manchester United. Dan memang Bruno Fernandes selalu tampil bagus. Ini nggak bisa dipungkiri. Peran seorang playmaker asal Portugal ini, ya, dia punya kecepatan, punya timing yang bagus, dapat membaca situasi di lapangan untuk memberikan terobosan. Umpan-umpannya gila nih anak, ya. Bruno Fernandes yang diisukan akan pindah ke Al Nassr musim depan. Nah, kalau di belakang yang menarik adalah bagaimana Maguire, Martinez, Dalot, dan juga Luke Shaw ini bisa tampil dengan cukup bagus. Luke Shaw bisa membantu naik Bryan Mbeumo, atau di kanan Dalot bisa membantu Ahmad. Dua-duanya juga bertahan dan menyerang sama baiknya. Ini di belakang, ya, di tengah. Di depannya ada Chunha, ada Sesko, ada Mbeumo. Siapa nanti yang dipasang? Mau Ahmad, mau Mbeumo, mau Chunha, mau Sesko. Semua pemain yang saya sebutkan semua tajam kalau dipasang. Sesko kemarin aja, ya, bolanya masih bentur tiang gawang dari Tottenham Hotspur. Ya, itulah keberuntungan yang dimiliki Tottenham ketika Sesko itu dimainkan. Berbahaya ini super sub. Sesko selalu menjadi pengganti yang super. Kalau pertandingan masih ada 20 hingga 30 menit, itu Sesko akan dimainkan. Atau mungkin tinggal beberapa menit, ya, 15 menit. Sesko akan mengambil peranan di sana karena dia memang saat ini memposisikan dirinya adalah super sub. Bagaimana nanti jika West Ham malah menguasai keadaan? Maka yang terjadi adalah Michael Carrick selalu, saya itu heran begini. Ketika contoh kata ini Arsenal mampu dulu itu menyamakan kedudukan, nggak tahu kenapa umpan MU itu selalu melakukan sesuatu yang buat saya sih mukjizat ya. Gila, serangan itu selalu bisa tampil dan perfect gitu loh golnya ya. Inilah peran dari seorang Michael Carrick seolah pelatih yang nanti akan berhadapan dengan West Ham. West Ham tuan rumah dan mereka akan berusaha untuk mendapatkan kemenangan untuk keluar dari zona degradasi. Saat ini ada di posisi 18. Karena harga skuad, biaya transfer itu udah 922 miliar. West Ham cukup berambisi untuk bagaimana mereka bisa tetap di Liga Inggris. Sementara MU bagaimana untuk bisa terus naik mendekati Manchester City dan juga Aston Villa. Itu yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan nanti pertandingan itu apakah
West Ham yang menang atau imbang, ataukah Manchester United yang akan memenangkan pertandingan. Nanti kita akan saksikan bersama-sama. Dan dari Jakarta saya ingin mengucapkan jangan lupa berikan like dan subscribe pada channel ini ya. Dan kita akan berjumpa kembali pada esok hari. Dan dari Jakarta saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.